Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang kedua Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada yang ikut bergabung dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu agar kita benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan hati, pemikiran kita, segenap tubuh, jiwa, roh kita, agar sama-sama kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak tersela pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak tersela pikiranmu,
Allah Tuhan yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat mengasihi kita, saudaraku. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Tidak berubah oleh karena pertukaran bayangan. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang kekal. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sambil kita mengangkat kedua belah tangan kita, Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah bersyukur kepadamu, kami
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita paling dalam Bapak Ibu, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sekali lagi. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Benar Tuhan, bukan hanya di mulut kami mengasihi Kau. Dari hati kami yang paling dalam, kami cinta Kau. Terlalu besar, terlalu banyak apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Sungguh kami tidak dapat menghitungnya satu persatu ya Tuhan. Dan apabila kami berhenti, tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bahagia memiliki-Mu Tuhan. Buka hati umat-Mu agar mereka boleh melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang layak dihormati, Tuhan yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kami. Jamah hati umat-Mu Tuhan, untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu, mencintai Engkau, mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Dalam ibadah ini hanya Kau yang kami rindukan. Tanpa Engkau ibadah ini tidak ada artinya Tuhan. Kami sungguh butuh kehadiran-Mu. Kami percaya bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Musuh-musuh kami semua sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan yang hidup. Kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian Hanya Kau Milikku di Surga. Karena Raja Daud berkata, saudaraku, siapakah yang kuingini di bumi selain Engkau? Tidak ada yang kuingini Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Benar Tuhan, hanya Kau sumber kuat kami, Kau gunung batu kami, pancing keselamatan kami. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu dengan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Tidak ada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Jangan andalkan kekuatan kita, saudaraku. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Jemaat saja katakan Allah sumber dengan suara kencang, kuatku, kuatku, Allah sumber. Lagi Bapak Ibu, Allah sumber, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama-sama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Selamanya, sama lagi, sama sekali lagi, selamanya, selamanya. Haleluya, amin. Tahukah Bapak Ibu, Raja Daud berkata walaupun dia raja, dia punya segalanya. Tetapi dia dalam kitab-kitab Mazmur yang dibuatnya, dia berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun jiwaku dan hatiku habis lenyap, tetapi bagianku ialah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah saudaraku, bagian kita ialah Tuhan. Sukacita kita ialah karena Tuhan. Amin saudara. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dengan semangat. Kau gunung batu keselamatanku. Haleluya. Kaulah Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan kan takut tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau menjamin hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah hadirat-Mu memenuhkan kami Tuhan. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhkan tempat ini. Memenuhkan kami bait-Mu, gereja-Mu. Haleluya. Syiraralabatakarabash. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
berikan suara saudara. Sembah dan puji penuhi. Berikan suara saudara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan pikiran yang terarah kepada Tuhan, dari hati yang paling dalam, sekali lagi katakan sembah dan puji. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami butuhkan. Hanya Kau, Yesus. Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu, ya. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah, sekali lagi, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Oh, sebab Kau layak menerima segala pujian. Sebab Kau layak menerima segala kemuliaan, Tuhan. Tidak ada yang layak selain Engkau. Tidak ada yang dapat menyamai Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Kasih setiamu sungguh besar. Kebaikan-kebaikan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sembah Kau, Tuhan. Oh, kami tinggikan, perkatakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Engkau baik, Tuhan. Engkau setia, Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Jiwa kami memuliakan Engkau. Jiwa kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau.
Sebab Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Amin. Tuhan kami yang dahsyat. Amin. Tuhan kami yang heran. Tuhan yang dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tuhan. Dan Engkaulah pencipta segalanya. Dari tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan. Dan itulah yang kami sembah, itulah yang kami tinggikan. Dan hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Amin. Kepadamu hidup kami percayakan. Dan kami tahu Tuhan, apa yang kau rancangkan, apa yang kau maksudkan, itu digenapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Amin. Dan tidak ada satupun umatmu yang hadir pada saat ini yang Engkau lalui Tuhan. Bahkan umatmu yang ikut ibadah secara online dalam ibadah yang kedua ini juga, Engkau jamah mereka Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami maha hadir. Amin. Dimanapun kami ada, Engkau hadir di sana. Amin. Tuhan. Tuhan Yesus. Dan kami percaya karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau menyatakan kehendak-Mu, maksud-Mu Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sehingga yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Amin. Mereka yang lapar akan Dikau, mereka yang haus akan kebenaran-Mu, Engkau segarkan. Amin. Tuhan, Engkau puaskan Tuhan. Amin. Dan tidak ada satupun kami yang Kau lalui Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, lakukanlah seperti apa yang Kau mau. Amin. Kerjakanlah seperti apa yang Kau kehendaki. Amin. Tuhan. Tuhan, kalau ada yang berbeban berat, Engkau jawaban bagi mereka. Kalau ada yang berputus asa, Engkau pertolongan bagi mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkaulah tabib penyembuh bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap mendengarkan. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus menuntun kami pada seluruh kehendak-Mu Tuhan, kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan. Dan kami dipersiapkan, diperlengkapi menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Sehingga semuanya kami, dikala sangka kala berbunyi Tuhan, semuanya kami diangkat Tuhan. Amin. Engkau bawa kemana Engkau ada Tuhan, ke sorga yang kekal Tuhan. Dan sepanjang hidup kami di bumi ini, rupa Kristus semakin nyata dalam kami, sehingga hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi berkat. Perkataan dan tindakan kami mencerminkan Kristus, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa boleh datang dan percaya kepadamu Tuhan, lewat hidup kami yang diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam bagi kita semuanya. Selamat menyangsong hari Natal. Amin. Karena Natal tanggal 24. Ini baru tanggal 18. Ada sekitar beberapa hari lagi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Dalam sidang Tuhan ini kita sangat diberkati. Dan tadi pagi ada hamba Tuhan yang langsung masih datang dari jauh. Dia singgah kemari dan memberkati yang ibadah yang pertama tadi. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang berani bermimpi yang besar. Amin. Ya, bagaimana mencapainya? Harus melihat apa yang dilihat Tuhan, mau Tuhan jadikan dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya melihat visi yang dari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan itu butuh waktu. Kita harus menyangkal diri. Kita mengadakan saat teduh, kita mengadakan doa-doa kita, ibadah dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa visi Tuhan dalam hidup kita, dan itu kita dapatkan. Amin. Ya, dan dia beri contoh seperti Abraham, dikala sesudah berpisah dengan Lot, Tuhan berkata, lihat sekelilingmu, pandang, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke barat, lihat ke timur, dan dia lihat, ya, nah itu semua menjadi milikmu kata Tuhan. Dan dia lihat, dan itu jadi bagi Abraham. Dan juga sama seperti kepada Elisa, dia meminta 2 kali roh yang ada pada Elia, urapan 2 kali ganda dia rindukan. Elia berkata, apa yang kau minta itu sukar. Tetapi bila engkau melihat aku terangkat ke sorga, itu akan jadi padamu. Mari lihat janji Tuhan dijadikan dalam hidup kita.
Mari miliki visi dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik firman Tuhan bagi kita hampir sama isinya, tetapi judulnya berbeda. Hari ini saya sampaikan dalam ibadah yang kedua, yaitu jadilah padaku seturut firman-Mu. Jadi pada kita seturut firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan masuk dalam Natal. Sebelum Natal ada hal-hal yang terjadi, ya, di mana Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf didatangi seorang malaikat. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. Ini agak panjang, ya, tapi gak apa-apa. Kita baca bersahut-sahutan, ya, biar kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Maria, Tuhan ingin hal yang besar terjadi dalam hidupnya, dan lewat Maria Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat dunia. Tuhan juga punya maksud dan tujuan bagi hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua ayat 26 mulai, ya. Lukas pasal 1 ayat 26 mulai. Ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ini judul perikopnya. Sampai ayat yang ke-38 nantinya. Saya baca yang genap, Bapak Ibu boleh baca yang ganjil. Kita bersahut-sahutan. Boleh kita mulai? Ya, Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab boleh lihat tampilan di belakang saya ini. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat yang genap, nanti Bapak Ibu yang ganjilnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang dikatakan Tuhan, biarlah itu jadi dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana Maria ini mengucapkan perkataan ini. Sesudah dia berdialog dengan malaikat Tuhan yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Dan apa yang akan terjadi dalam hidup Maria. Bapak, Ibu, Tuhan bisa berbicara, ya, dengan caranya. Tetapi kepada Maria ini Tuhan berbicara lewat malaikatnya. Dalam beberapa hal dalam Alkitab, berbagai cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tetapi contoh yang diberikan, ya, dalam Lukas pasal yang pertama ini,
Tuhan berbicara dengan malaikatnya. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah dialami Maria sebelumnya. Sehingga dia bertanya-tanya. Karena dikatakan, salam Maria. Salam Maria, engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Oh saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat memberikan salam kepada Maria dan dia terkejut. Dan dia bertanya-tanya, apa arti salam ini? Karena salam yang dia dengarkan tidak biasa. Dan dia membuat suatu pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Tetapi dia tidak berbantah dengan malaikat yang memberikan salam tersebut. Disimpannya di hatinya. Apa artinya? Apa maksudnya? Bahkan dia tidak berbantah-bantah dengan malaikat yang menyatakan salam kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak hal dalam hidup kita Tuhan berbicara kepada kita. Kadang kita tidak paham. Gak perlu berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak perlu berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Amin. Pada Maria pada saat itu, karena ada dari perjanjian lama, jarak perjanjian lama ke perjanjian baru itu, dan Maleakhi ke Matius itu ada ratusan tahun. Tidak ada suara nabi. Tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Israel. Tidak ada perkataan-perkataan nubuatan lagi. Sudah berhenti. Ada kegelapan di sana. Sehingga dikala malaikat Tuhan berkunjung kepada Maria dan memberikan salam, itu membuat suatu keterkejutan. Dan Tuhan tahu dia terkejut, bahkan takut. Sehingga lewat malaikatnya Tuhan berkata, jangan takut. Biarlah kita juga semuanya, kalau mendapatkan suara dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan, jangan takut. Karena kalau Tuhan datang, kita tidak takut. Tetapi kalau setan datang, ketakutan yang datang. Dan ada alasan kenapa Maria, begitu banyaknya perempuan yang sudah bertunangan di tengah-tengah Israel, kenapa hanya kepada Maria Tuhan datang? Alkitab jelas berkata, Maria mendapatkan karunia di hadapan Tuhan. Dalam ayat 28 dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan hal itu juga kembali diulang dalam ayat selanjutnya, ayat 30, dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Begitu banyaknya orang yang sudah bertunangan di tengah-tengah Israel, tetapi Maria dipilih karena dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, semuanya kita sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Karena jelas Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan punya kasih karunia dalam hidup kita. Ya, setiap orang yang memiliki kasih karunia, ada maksud Tuhan yang besar jadi dalam hidupnya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, contoh ini, yaitu Nuh. Apa yang dia dapat? Dia dapat kasih karunia untuk satu tugas yang besar. Dan Tuhan menyatakan dia harus membangun bahtera di atas gunung. Dan saya perhatikan dalam Alkitab, orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin masuk akal membangun bahtera di Gunung Sebayang?
Dan saudara berkeliling 100 tahun berkata, bertobatlah, banjir akan datang, murka Allah akan datang. Orang-orang yang mendengar saudara kan berkata, ngasinu, sudah mereng itu, udah lari ampernya. Dia bangun bahtera di atas Sibayak. Dan dia berkata akan datang air bah. Bagaimana mungkin banjir sampai ke Gunung Sibayak? Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Otomatis kan Nuh mendapat kasih karunia. Karena ayat sebelumnya dikatakan Nuh itu saleh dan hidup benar. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, agar kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia, kita juga harus hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Maria ini pun tidak, begitu saja mendapatkan kasih karunia, tapi hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya saleh, hidupnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21. Mari kita baca Alkitab ini. 2 Timotius yang kedua ayat 21. Dapat Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi hidup Maria ini berbeda. Sama seperti hidup Nuh. Hidup Nuh berbeda dari orang-orang sejamannya. Sejamannya pesta pora maksud saya. Makan, minum, mabuk-mabukan, hidup suka-suka. Tetapi Nuh hidup saleh, hidup suci. Demikian Maria ini. Dia berbeda dari orang lain. Seperti apa yang dikatakan 2 Timotius 2 ayat 21 ini. Dia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Dan dia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan juga sanaknya mengalami hal yang sama. Saudaranya Elisabeth juga mengalami hal yang sama. Elisabeth yang memiliki suami Zakaria. Apakah tidak banyak orang di Israel yang tidak punya anak pada usia ujur? Saya rasa pada saat itu banyak. Apakah tidak banyak di Israel yang tidak punya keturunan walaupun usianya sudah lanjut? Saya percaya banyak. Tapi Alkitab berkata berbeda kepada Elisabeth dan juga Zakaria. Saya bacakan karena ini perikop di atasnya, dan juga judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Biar kita lihat orang-orang yang akan melakukan perkara besar, dia menjaga hidupnya hidup benar, menjaga hidupnya hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan dia akan mendapatkan seperti apa yang dimaksudkan Tuhan. Saya baca dari ayat 8. Dari ayat 5 maksud saya. Pada zaman Herodes Raja Judea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu, beri alasan supaya Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya dalam hidup kita. Amin. Ada alasannya. Zakaria dan Elisabet ini, firman Tuhan berkata mereka benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dan sudah lama berdoa mereka minta anak. Hidup mereka, kita yang percaya kepada Injil sepenuhnya, kita tidak perlu menyembah Maria walaupun dia yang melahirkan juru selamat. Kita menyembah putranya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Amin. Jangan salah, kita tidak perlu melalui perantaraan Maria untuk Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Tidak. Kita langsung datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan Yesus mengajari kita berdoa, Bapa kami yang baik di dalam sorga. Itu doa dan beroleh sorga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa hebat apa yang dilakukan Tuhan bagi orang yang mendapatkan kasih karunia. Dia punya kesukaan yang besar. Dia memiliki berkat yang luar biasa. Dia mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Tapi di baliknya itu, saudaraku, ada sukacita, ada juga duka cita. Ada berkat Tuhan, ada juga, saudaraku, kegagalan. Ada kemenangan, ada juga kekalahan. Tapi itu tidak menyurutkan orang yang mendapat kasih karunia untuk terus hidup dalam kebenaran. Amin. Maria tidak mudah menerima apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Karena selanjutnya apa dikatakan malaikat kepadanya? Ayat yang ke-30, 31, apa dikatakan? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau dia sudah bersuami, dia tidak akan menolaknya. Sama seperti Zakaria dan Elisabet, dia mendapat janji anak, akan mendapatkan anak dan menamainya Yohanes. Mereka tidak berbantah dan tidak menolaknya. Walau Zakaria berkata, bagaimana mungkin itu jadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya. Maria pun mengalami hal yang sama. Bagaimana mungkin? Karena ayat selanjutnya, dikatakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku tidak bersuami, aku belum bersuami. Memang sudah tunangan. Ayo kaum muda, nanti kalau sudah tunangan, sudah pinangan, ya, bukan berarti itu sudah bebas melakukan segalanya. Tidak. Orang Israel lama sesudah bertunangan, lama jangka waktunya untuk masuk ke pernikahan. Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Dan Maria berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hal yang tidak masuk akal. Seorang perawan bisa mengandung, bahkan jelas jenis kelamin yang dikandungnya jelas, laki-laki. Nama yang akan disebutkan kepada yang akan dilahirkan jelas, namanya dia Yesus. Jelas semuanya. Bapak Ibu, rencana Tuhan itu tidak mengambang dalam hidup kita. Jelas. Amin.
Seperti hamba Tuhan tadi pagi berkata, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan visi dari Tuhan, kita jelas targetnya berapa lama, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi. Dan ini juga jadi, bahkan jadi apa selanjutnya yang Maria lahirkan itu jelas. Karena dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Dan banyak bangsa. Dan kerajaannya sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Jelas semuanya rinciannya. Dan Maria bertanya, bagaimana mungkin? Kadang kalau kita mendapatkan perkataan Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana mungkin? Sama seperti Nuh, dia dapat semua ukuran bahtera itu jelas. Dari kayu mana, dengan apa disambung, bentuknya berapa, kayak mana, bertingkat bagaimana. Kalau menurut logika mustahil. Kok bangun bahtera di atas gunung? Demikian halnya waktu kelahiran Yesus diberitahukan kepada Maria yang belum bersuami, dia akan mengandung. Bapak Ibu, kita pun kadang mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan, mungkin lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita baca. Satu ayat firman Tuhan yang janji Tuhan hidup di hati kita, dan kita berkata, bagaimana mungkin? Dan sampai sekarang belum pernah kita temui orang yang belum bersuami punya anak. Maksud saya yang tidak melakukan hubungan suami istri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan pertanyaan ini wajar. Karena bagaimana mungkin seorang perawan mengandung kalau belum memiliki suami? Dan dalam banyak hal Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan Maria. Tetapi lewat malaikat yang disuruhkan oleh Tuhan untuk menjumpai Maria, Tuhan berbicara. Apa kata Tuhan? Mari kita lihat dalam ayat 35. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dengan kuat kita, dengan kemampuan kita, dengan kesanggupan kita, mustahil apa yang dirancangkan Tuhan jadi dalam hidup kita. Dan kita akan berkata, bagaimana mungkin? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Maria ini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Zakaria berkata, bukan karena kegagahan dan bukan karena keperkasaan, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari lagi akan berlalu 2022. Saya sangat dihentakkan tadi lewat hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah yang pertama tadi. Apakah kita mempunyai visi menjalani sepanjang jalan 2022 ini?
Visi apa yang diletakkan Tuhan dalam hati kita? Apakah kita menunjukkan hidup kita sesuai dengan visi tersebut? Janji apa yang telah dikatakan Tuhan di Januari, di awal tahun 2022, apakah kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan tersebut, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Kalau belum, ayo kita baharui hidup kita. Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Karena malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Biarkan Roh Kudus, oh saudaraku, menaungi kita. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu jadi bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kala Yesus naik ke sorga, dia sudah berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain bagi kita. Dan itu tinggal dalam kita. Mari kita sadari dia. Sejak kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tetapi mari semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, dan biarkan dia melingkupi kita. Bukan gagah kita lagi, bukan kehendak kita lagi, bukan maunya kita lagi, bukan ambisi kita lagi. Amin. Ayo, biarkan Roh Kudus menuntun kita. Tiap hari mari penuh dengan Roh Kudus. Tiap hari mari penuh dilingkupi oleh Roh Kudus. Biar dia yang menaungi kita. Amin. Menjadikan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 37. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat 36. Dan ini sangat menguatkan bagi Maria. Apa dikatakan ayat 36? Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Perikop sebelumnya ini adalah cerita pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ibu Yohanes Pembaptis itu adalah sanak daripada saudara, masih orang masih famili daripada Maria ini. Kalau orang lain mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan, memiliki kesaksian dalam hidupnya akan karya Tuhan dalam hidupnya, ayo itu menguatkan iman kita, membuat kita berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Karena lewat pernyataan malaikat ini, Maria semakin diteguhkan. Kalau sanakku itu sudah lanjut penusianya, dapat anak laki-laki. Pada hari tuanya dia masih dapat anak laki-laki. Saya percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti jadi dalam hidupku. Dan apa yang jadi? Malaikat berkata dalam ayat 37, dan ini adalah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, seolah-olah mustahil bagi kita. Anak kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Mustahil bagi melihat ayah ibu kita akur kembali. Rumah tangganya rumah tangga yang harmonis. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan selamatkan bapakku, selamatkan mamaku, Tuhan selamatkan abangku, adik-adikku, Tuhan seluruh keluargaku. Kita buka mata sepertinya belum terjadi apa-apa. Tetapi janji Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Itu yang kita aminkan, amin. Sama seperti Nuh saja yang benar, Nuh saja yang saleh. Tetapi lewat dia, istri anak-anaknya diselamatkan.
Mari percayai firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin dalam kerohanian kita, biarlah semua kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Jatuh bangun kita. Tidak berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. 2023 ini Tuhan, aku bangun dan bangun dan bangun dan bangun dan bangkit Tuhan. Kadang kita baca Alkitab, kadang kita belajar firman, kadang kita berdoa, kadang tidak berdoa. Kalau ibadah komsel, ibadah yang lain, ibadah 2 Sabat, ibadah minggu. Kalau lagi mood kita datang ibadah, kalau lagi nggak mood nggak datang ibadah. Ayo berubah. Katakan, Tuhan tolong saya Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau mungkin usaha saudara, wow, naik turun, bahkan turun terus. Tidak seperti apa yang saudara harapkan. Ekonomi saudara, oh morat marit. Tuhan, berkat-Mu atasku Tuhan. Engkau gembalaku yang baik Tuhan. Ingatkan Tuhan akan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan ingatkan Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan semua makanan di Taman Eden. Segala kelimpahan terlebih dahulu Engkau sediakan Tuhan. Baru Engkau ciptakan manusia. Aku ini milik-Mu Tuhan. Aku cari dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya. Semua pun Engkau tambahkan kepadaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin tubuh saudara mengalami lemah. Dokter berkata ada penyakit yang harus bergantung makan obat tiap hari. Apa kata firman Tuhan dengan hidup saudara? Dengan badani saudara, katakan, Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan penyakitku di dalam tubuhnya. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Saudaraku, belum jadi, sekali kita ucapkan, sekali kita aminkan, belum jadi. Ayo bertekun. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu malaikat katakan. Kalau Tuhan sudah katakan, itu pasti terjadi. Amin. Abraham dikala usianya tidak memungkinkan lagi mendapatkan anak. Sarah pun demikian. Tapi Tuhan berjanji tahun depan. Abraham 99 tahun. Sarah mungkin sekitar 90 tahun. Tuhan berkata, tahun depan engkau akan memangku anak. Sarah saking geliknya dia ketawa. Gak percaya dia. Aku sudah mati haid, bagaimana mungkin bisa mengandung? Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Abraham tidak lemah imannya. Karena dia percaya Allah yang dia sembah dapat melakukan, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun perkataan Tuhan atau pernyataan Tuhan bagi saudara, mungkin lewat mimpi kah, lewat kesan di hati saudara, atau lewat perkataan apa yang telah dituliskan dalam Alkitab ini, atau mungkin saudara mengalami lawatan Tuhan seperti Maria ini. Marilah berkata, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Jadilah padaku seperti apa yang kau firmankan Tuhan. Mari kita lihat sebentar. Ini berulang lagi. Apakah yang diucapkan Tuhan itu pasti terjadi. Yesaya 55 ayat 10 dan sampai 11. Dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi,
membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Selanjutnya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu pasti berhasil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu pujian, dikala saya siapkan firman Tuhan ini, sangat memberkati saya. Berulang-ulang tadi pagi saya nyanyikan. Biar ini jadi bagi kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Jadilah padaku seturut firman-Mu, hatiku menjawabmu. Hatiku menjawabmu, biarlah nyata atasku.